Kembali lagi dalam Properti Outlook 2022 bersama saya Syarifah Rahma. Lari kencang, sektor properti di tahun macan masih menjadi tema utama kita pada hari ini. Dan kali ini sudah terhubung bersama kami Director Head and Research and Consultant Savills, Anton Sitorus. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mbak Iva. Iya Pak Anton, tadi kita sudah menyaksikan ya pemaparan ataupun juga keynote speech dari Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil, kemudian juga dari pelaku industri perbankan dan juga pelaku industri di sektor properti ataupun juga developer. Nah, tadi ada sejumlah hal yang menarik begitu ya yang bisa menjadi bisa kita katakan sebagai tantangan untuk industri properti di tahun ini. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Iya, sebenarnya kita ngelihat sama-sama ya. Kita berpikir optimis bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Kalau kita melihat laporan beberapa pengembang yang menyatakan bahwa mereka mengalami penjualan yang cukup fantastis ya di 2020 dan 2021, itu menandakan bahwa kebutuhan properti hunian khususnya itu justru mengalami peningkatan ya, di masa pandemik ini. Karena orang-orang makin menyadari bahwa kebutuhan akan hunian yang aman dan nyaman ya dalam kondisi pandemik ini lebih besar dibanding periode-periode sebelumnya. Nah, seperti kita tahu bahwa pandemik ini membuat orang mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Aman dari kondisi pandemik dan juga nyaman karena sekarang ini kita perusahaan-perusahaan membuat sistem WFH, work from home. Jadi bagaimana rumah itu juga dipakai untuk tempat bekerja dan orang-orang makin menyadari bahwa rumah yang nyaman buat bekerja pun lebih menarik sehingga kebutuhan overall akan hunian itu semakin meningkat. Dan ini tren yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga secara global kita melihat tren peningkatan kebutuhan hunian ini makin meningkat ya di mana-mana. Jadi kalau kita melihat yang menjadi isu bersama pada saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan pasokan properti hunian tersebut supaya kebutuhan yang makin meningkat ini bisa diakomodir. Nah, seperti kita tahu tadi kalau kita merujuk kepada laporan beberapa pengembang, khususnya pengembang besar ya, memang mereka membukukan penjualan yang fantastis. Artinya pangsa pasar dan kue untuk berbagi ini lebih besar. Nah, bagaimana sekarang kita membuat produksi hunian sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang menjadi challenge dalam kondisi seperti sekarang ini, Mbak Iva. Jadi, gimana caranya baik pemerintah maupun swasta bersama-sama memproduksi properti hunian yang semakin banyak. Nah, kalau kita melihat kepada pengembang besar, mereka memiliki cash flow yang cukup besar ya untuk membuat produksi properti mereka. Nah, sementara kalau pengembang-pengembang yang menengah-menengah atau menengah ke bawah itu mungkin masih kesulitan karena kondisi pandemik ini. Nah, itulah mungkin yang juga perlu diperhatikan pemerintah supaya semua segmen, semua lapisan dari pasar tersebut bisa diakomodir. Jadi tidak hanya di kelas-kelas atas atau kelas menengah ke atas, tapi juga bisa di kelas-kelas menengah dan menengah bawah. Jadi kalau saya sih melihatnya gitu, Mbak Iva. Jadi bagaimana supaya tahun ini dengan kondisi pandemik yang mungkin diharapkan sudah akan berakhir gitu ya, dan seiring itu pasar properti juga mulai bersiap-siap untuk semakin recover dan ya seperti yang saya sampaikan. Jadi isu yang mungkin perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana meningkatkan produksi properti hunian tersebut, Mbak. Oke, Pak Anton, ini menarik karena kalau kita lihat begitu kan tadi Anda katakan juga di tahun 2022 ini juga masih ada tantangan begitu, dan ini salah satunya adalah terkait dengan transmisi ya untuk kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan baik dari perbankan sebagai penyalur kredit, kemudian juga dari pelaku industri yang langsung ataupun juga developer, ini kira-kira seperti apa sih Pak dalam menghadapi kondisi-kondisi ini? Ya, kalau dari pemerintah sih tadi sudah disampaikan Pak Menteri dan juga kalau dari perbankan, kalau saya ngelihat sih sudah cukup baik ya. Artinya spirit dan gagasan-gagasan yang diluncurkan untuk mendukung pasar properti ini sudah pada on the right track gitu. Nah, sekarang bagaimana
stakeholder properti yang lain, pengembang juga memanfaatkan ini. Tadi saya sudah sampaikan gitu bahwa kalau untuk segmen menengah atas atau kelas atas ya, saya pikir nggak terlalu masalah ya, karena pengembang-pengembang besar memiliki cash flow yang besar untuk cukup untuk membuat produksi properti mereka. Gitu. Nah sekarang untuk segmen yang di bawahnya ini bagaimana? Nah mungkin pemerintah bisa juga memikirkan supaya memberikan kredit konstruksi yang lebih banyak ya, mungkin untuk pengembang yang kelasnya kelas menengah-menengah dan menengah bawah. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan produksi properti hunian, karena kembali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa demand-nya itu lebih besar karena kita punya backlog, kita punya kebutuhan yang kita bilang annual demand gitu ya, dari pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Ditambah lagi kebutuhan yang akibat pandemik ini, Mbak. Jadi artinya kebutuhan akan properti hunian ini di tahun dan di masa pandemik ini boleh dibilang menjadi ekstra. Nah, oleh karena itu juga mesin produksinya juga harus ekstra. Nah, dengan kondisi beberapa pengembang mungkin mengalami masalah keuangan ya karena kondisi ekonomi dan bisnis yang akibat pandemik ini terpengaruh. Nah, mereka lah yang mungkin harus dikasih perhatian ya, perhatian lebih. Kalau untuk yang lain-lain tadi yang saya sampaikan kayak insentif pajak, lalu down payment, LTV dan sebagainya dari perbankan itu sudah mendukung. Saya bilang sih sudah on the right track. Sekarang bagaimana menempatkan memperhatikan hal-hal lain yang kira-kira bisa semakin mendorong gitu mesin produksi properti di kita ini. Mungkin satu hal juga yang saya ingin angkat di sini ya, karena kan kebutuhan hunian itu banyak ya, tak terkecuali di perkotaan seperti Jakarta, Jabodetabek ya. Dan kita juga tahu belakangan beberapa BUMN karya ya, BUMN yang bergerak di bidang properti meluncurkan program asset disposal. Jadi mereka mencari investor untuk melepas aset-aset mereka yang kebanyakan adalah hunian. Memang ada mixed use, ada komersial, tapi majority of that asset portfolio adalah hunian. Nah, dengan adanya hal tersebut, mungkin kita bisa pikirkan, pemerintah bisa pikirkan bagaimana, apakah ada alternatif lain selain disposal atau penjualan ke investor? Apakah mungkin bisa dipikirkan juga bagaimana mengkonversi, mungkin ya ini satu alternatif, mengkonversi portofolio itu menjadi portofolio hunian sewa misalnya. Jadi karena banyak sekali aset-aset rumah susun yang lokasinya bagus-bagus ya, ada di daerah TOD, ada di daerah dalam kota yang mungkin kalau dijual susah ya, investor juga saat ini juga mungkin nggak gampang untuk mencari aset yang sesuai dengan keinginannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa dipikirkan, salah satu ya seperti yang saya sampaikan, mengkonversi hunian tersebut menjadi rumah susun sewa. Karena apa? Sewa itu dibanding beli itu jauh lebih terjangkau. Apalagi kalau misalnya kita berbicara milenial. Milenial ini butuh hunian yang lokasinya di dalam kota ya. Mereka mungkin nggak mau yang di pinggiran, jauh di luar kota. Aset-aset yang boleh dibilang idle atau mungkin juga belum benar-benar utilize ini mungkin bisa dipikirkan bagaimana baiknya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa dipikirkan. Oke, Pak Anton, ini artinya dengan kata lain begitu menurut Anda sektor perumahan ataupun juga properti hunian ini juga masih menarik ya untuk sebagai aset investasi begitu di tengah maraknya instrumen investasi lainnya ya. Dan mungkin dengan singkat saja begitu Pak Anton, kira-kira tanggapan Anda terkait dengan dari sektor ataupun juga dari kacamata pembeli sendiri, hal-hal apa yang harus diperhatikan begitu di tengah kondisi ini? Iya, sekarang ini kan boleh dibilang mayoritas pembeli adalah milenial ya Mbak Iva. Dan sebenarnya kalau kita belajar, milenial itu sebenarnya nggak menginginkan properti, gitu ya. Banyak survei, banyak studi-studi yang menunjukkan bahwa generasi milenial ini tidak menempatkan properti di dalam top priority mereka. Mereka mungkin lebih memilih gadget, lalu holiday, gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pengembang, saya pikir juga tadi teman-teman pengembang, Pak Nawawi sudah melihat bagaimana perlunya untuk mengcapture milenial ini dengan cara memberikan edukasi gitu. Selain memberikan edukasi kepada mereka akan perlunya hunian, juga perlu dipikirkan ide-ide ya, inovasi-inovasi dan kreasi yang extraordinary, karena kalau mereka ditawarkan rumah yang seperti zaman dulu mungkin mereka tidak akan suka gitu. Nah, oleh karena itu mungkin tren ke depan ini akan berubah ya. Jadi
tren desain hunian, tren fungsi hunian tidak akan sama lagi dengan yang dulu. Kalau sekarang hunian bisa diharapkan bisa menampung berbagai kegiatan gitu, termasuk juga buat bekerja dari rumah dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang perlu dipikirkan oleh pengembang dalam menggait gitu target yang dominan saat ini. Jadi intinya adalah disesuaikan dengan kondisi yang ada ya, dan kalau kita ingin pasar properti tahun ini bergerak sebenarnya tergantung kepada stakeholder itu sendiri, karena ekonomi dan sentimen terhadap pandemik saya pikir udah 2 tahun kita lewatin, nggak akan bisa kita overcome gitu ya, yang kembali lagi kepada stakeholdernya. Bagaimana kita menggerakkan pasar ini dengan semangat dan optimisme bersama gitu, Mbak Iva. Baik. Artinya sekali lagi ya harus optimis di tahun 2022 ini karena memang segala kemudahan juga sudah terus diberikan begitu ya, dan terima kasih sekali tentunya atas insight Anda di Property Outlook 2022 CNBC Indonesia, Bapak Anton Sitorus selaku Director Health and Research and Consultant Savills. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan diskusi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Property Outlook 2022 CNBC Indonesia, lari kencang sektor properti di tahun macan. Dan tentu kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Suhasil Nazara, kemudian kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Haru Kusma Hargyo, serta Direktur Paramount Land M Nawawi, dan juga tentunya kepada Director Health and Research and Consultant Savills Anton Sitorus. Sekali lagi tetap optimis untuk sektor properti terus tumbuh di tahun macan ini, dan saya Syarifah Rahma pamit undur diri. Terus jaga kesehatan Anda dan juga keluarga CNBC Indonesia Beyond Business.